Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara di minggu kita hari ini, minggu 9 setelah Trinitatis tanggal 6 Agustus 2023. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun sehingga dalam keadaan sehat, penuh sukacita saudara diberkati Tuhan dalam mempersiapkan ibadah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kiranya dapat memberkati kita semua, saya rindu kita semua terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dalam minggu hari ini, di minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 6 Agustus 2023, dipersiapkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Mari kita buka hati dan dengarkan demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu kita hari ini. Kami di sini hanya mau membagi berkat rohani. Kami berharap bahwa hari ini saudara akan beribadah di gereja saudara dimanapun untuk mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang lebih lengkap lewat hamba-hamba Tuhan yang melayani khotbah di gereja saudara hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca ini akan kita renungkan di bawah topik atau sebuah tema yang berkata, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Dalam bahasa Batak, si pangano do si inumon si leho-lehoni de batadoi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur berkata bahwa persoalan terbesar yang selalu dihadapi oleh setiap manusia setiap hari adalah persoalan makan dan minum, persoalan perut, di mana kita harus memenuhi kebutuhan makan kita paling tidak 3 kali sehari. Kita harus memenuhi persoalan makan ini. Oleh karena itulah saudaraku, manusia rela mencurahkan segala pikirannya, mencurahkan segala tenaganya demi untuk memenuhi kebutuhan makan minumnya setiap hari. Kita bisa melihat itu. Orang terkadang tidak bisa lagi membagi waktunya hanya ingin mencari makan dalam hidup ini. Tetapi saudaraku, tahukah saudara bahwa dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 di sana
ayat 25 sampai 33 maksud kami, khususnya ayat 25, Yesus di sana pernah berkata, ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah pernyataan Yesus untuk menegur orang-orang yang selalu khawatir tentang hidupnya, khawatir tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan yang selalu mengikuti hidup kita hari demi hari. Akan sangat sulit rasanya bagi setiap orang jika dia tidak bisa mendapat makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini menyapa kita dengan sangat luar biasa lewat tema makanan dan minuman adalah pemberian Allah bagi kita. Dan untuk lebih jelas saudaraku, mari kita mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun mungkin dalam pemahaman penjelasan sederhana kami akan sampaikan, tetapi Tuhan membuka hati kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika diceritakan dalam kisah ini, suatu hari Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanannya, Yesus dikerumuni oleh sekelompok besar, sekumpulan orang besar banyaknya ya, yang berbondong-bondong mereka datang menemui Yesus dalam pelayanannya itu. Lalu di sana mereka datang dengan segala pergumulan hidup mereka. Dengan segala persoalan-persoalan mereka coba bawa kepada Tuhan. Baik itu pergumulan jasmani, yaitu sakit penyakit dan seterusnya. Ataupun ya pergumulan-pergumulan rohani. Ya, ini yang kita lihat di sini saudaraku. Dan pada saat Yesus melihat mereka dengan jumlah yang besar itu dikatakan tadi, maka ada penekanan Alkitab mengatakan di sini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini merupakan satu kalimat yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam perjalanan kehidupan, pengembaraan kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku dan pergumulan-pergumulan yang sulit dan yang berat. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, maka hati Tuhan akan digerakkan oleh belas kasihannya untuk menolong dan juga memberi jawaban setiap pergumulan hidup kita. Maka dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang sesungguhnya bagi Yesus itu adalah ketika kita mampu melayani secara holistik, ya, yaitu memberi jawab atas persoalan rohani dan memberi solusi atas persoalan jasmani. Saudaraku, hal ini tentu menuntut kepekaan spiritual dari setiap anak-anak Tuhan untuk dapat melihat kehidupan ini secara utuh. Tidak hanya melihat kehidupan hanya karena persoalan jasmani, makan, minum, sakit, penyakit, dan seterusnya. Tetapi ada juga persoalan-persoalan rohani, yaitu persekutuan kita, hubungan kita yang perlu dekat dan akrab dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan yang harus kita jawab secara holistik. Ketika dikatakan dalam pembacaan kita itu, menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini logis saudaraku. Ini sebuah pergumulan yang memang bentuk kepekaan para murid tentang pergumulan yang dihadapi oleh orang banyak pada saat itu. Ketika orang datang berbondong-bondong menemui Yesus dalam pelayanan itu, mereka juga sedang memperhatikan kebutuhan orang-orang datang kepada Tuhan. Walaupun dalam keberadaan keterbatasan mereka sebagai manusia biasa, tetapi kepedulian mereka untuk melihat bahwa orang ini butuh makan, mereka bawa kepada Yesus dan berkata, Guru, suruh mereka ini pulang karena hari sudah malam supaya mereka beli makan. Karena mereka tidak hanya mau
dikenyangkan dengan kehidupan rohani, kebutuhan rohani, tetapi juga mereka perlu dijawab dalam pergumulan-pergumulan jasmani mereka. Para murid, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu memiliki kepekaan spiritual melihat kondisi yang ada pada saat itu. Tetapi yang kita lihat di sini, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita renungkan ungkapan ini, saudaraku. Memang ada kepedulian, ada kepekaan secara spiritual bagi para murid. Tetapi mereka dalam keterbatasan itu mereka tidak bisa menjangkau mereka. Karena dalam jumlah besar mereka berpikir hitung-hitungannya mereka tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu mereka datang kepada Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu beri mereka makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid pada saat itu mereka tidak mengelak untuk berkata kami tidak sanggup dan kami tidak mampu. Tetapi pada saat itulah para murid membuka dirinya di hadapan Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Ya, walaupun mereka merasa hal itu sesuatu yang mustahil dilakukan, mereka tidak mengelak. Mereka coba untuk merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan berkata kepada mereka, kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan guru. Itu yang dikatakan oleh mereka, saudaraku. Mereka berusaha dengan apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Itu yang perlu. Mereka merespon Yesus dengan apa yang ada pada mereka, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Ketika kita hendak melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan yang tidak ada pada kita, sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Dan pada saat mereka terbuka kepada Yesus, menyampaikan bahwa inilah yang ada pada kami, inilah kemampuan kami. Mereka tidak membawa sesuatu di balik ketidakmampuan itu, tetapi mereka membawa kemampuannya walaupun itu kecil, tetapi mereka datang kepada Tuhan mempersembahkan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, bawalah kemari kepadaku. Mari saudaraku, sekecil apapun kemampuan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, sekecil apapun potensi kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sangat menghargai dan Tuhan sangat menerima itu, saudaraku. Dan Tuhan sangat mengapresiasi itu. Itu yang kita lihat di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menerima roti dan 2 ikan itu, Yesus pun mengucap berkat atasnya. Dan ini yang kita butuhkan, saudaraku. Ya, sambil memecah-mecahkan roti itu, dia memberikan kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Pada saat itulah terjadi sebuah mujizat besar di tengah-tengah mereka. Pada saat murid merespon apa yang dikatakan Yesus, dan pada saat itu Tuhan mengucap berkat atas respon mereka, dan pada saat itu respon kecil yang mereka beri kepada Tuhan, yang telah diberkati itu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Terjadi mujizat besar. 5.000 orang dikatakan laki-laki diberi makan kenyang oleh Yesus, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dalam perkiraan kalau kita katakan kali 3, 5.000 laki-laki, 5.000 anak-anak, 5.000 perempuan, berarti ada 15.000 paling sedikit orang yang makan kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati oleh Tuhan dari kemampuan kecil yang dimiliki oleh para murid pada saat itu. Tetapi tidak hanya itu, saudaraku, kita bisa melihat di situ, dan bahkan sisa 12 bakul penuh. Dari mana datangnya? Ini yang menarik, saudaraku. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan itu sumber dari segala yang kita harapkan. Dia adalah sumber dari segala yang kita inginkan. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala penyerahan hidup kita, maka dia berkati untuk menjadi berkat yang melimpah bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema khotbah kita hari ini, makanan dan minuman adalah pemberian Allah bagi kita. Apa yang dapat kita petik sebagai pembelajaran iman bagi kita hari ini? Saya ingin katakan, saudaraku, melalui kisah ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang harus kita terima pada hari ini.
Ya, setiap kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Oleh sebab itu, dalam segala hal kita membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Kesadaran kita akan keberadaan kita yang lemah, kesadaran kita akan keberadaan kita yang terbatas akan memudahkan kita bisa melihat kemurahan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam segala hal yang kita butuhkan, ya, dalam segala hal yang kita perlukan, kita membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan atas segala perkara, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kita membutuhkan anugerah Tuhan, saudaraku. Karena itu marilah seperti orang banyak dalam kisah yang kita baca hari ini, yang tidak kenal lelah, ya, yang tidak kenal menyerah, mereka datang kepada Yesus. Ya, kita lihat di sini, karena mereka percaya Yesus adalah sumber anugerah dalam hidup mereka. Yesus adalah sumber kasih karunia dalam hidup mereka. Yesus adalah sumber jawaban bagi persoalan-persoalan kehidupan mereka. Maka ketika anugerah Tuhan itu, belas kasihan itu dinyatakan, maka setiap orang-orang yang sakit yang datang kepada Tuhan, mereka disembuhkan. Setiap orang-orang mempunyai pergumulan hidup yang berat itu datang kepada Tuhan, mereka dipulihkan, mereka dijawab, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ketika anugerah Tuhan dicurahkan, kita juga tertolong dan diberkati oleh Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, karena itu bahwa kita harus sadar juga bahwa Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ini juga penting bagi kita. Perlu untuk kita ingat, saudaraku, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Ini harus kita garis bawahi ini. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang bertanggung jawab bagi kehidupan kita, atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita dengan taat dan setia mengikuti Tuhan, maka Dia akan memperhatikan kehidupan kita, maka Dia akan mempedulikan kita, maka Dia akan turun tangan menjamah masalah kita, maka Dia akan menjawab segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tidak hanya persoalan fisik jasmani, tetapi juga persoalan kerohanian kita akan juga ditolong dan dijawab oleh Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku. Kita perlu menyadari ini, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia peduli. Ketika orang-orang datang berbondong-bondong kepada Dia, tidak meninggalkan mereka. Dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Dia bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan mereka. Mari biasakanlah diri untuk selalu gemar datang kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan kita bertanggung jawab atas hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan mujizat dalam segala hal bagi kita. Banyak hal yang mustahil bagi kemanusiaan kita, itu tentu karena kita manusia terbatas, tetapi itu mungkin bagi Allah. Ini yang menarik, ya. Kuasa dan mujizat Allah sering dinyatakan bagi kita pada saat kita melihat segala pintu tertutup dalam kehidupan ini. Ketika segala peluang dan kesempatan sirna di depan mata kita. Bahkan ketika kita mau, ya, ketika kita benar-benar tidak mendapatkan sesuatu pun. Ketika segala sesuatu itu sepertinya tidak mungkin bagi kita lagi. Tetapi ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mau membuka diri dan mempersembahkan segala perkara kita kepada Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan akan bertindak bagi kita. Dia akan membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi kita. Yang mustahil itu menjadi kenyataan bagi kehidupan kita. Bukankah itu yang terjadi ketika para murid melihat persoalan yang besar dan Tuhan berkata, kamu harus jawab persoalan itu. Dalam kesadaran keterbatasan mereka, mereka datang membawa diri mereka kepada Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan menghargai mereka.
Dan Tuhan menjawab mereka. Di balik keterbatasan kemanusiaan kita, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Karena kita masih punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan menolong kita. Kuasa Tuhan akan menjawab segala perkara hidup kita. Ini yang kita lihat di sini. Sehingga persoalan makan minum itu adalah hal yang tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Asal kita datang dengan kerendahan hati kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Sebagai kesimpulan penutup, saudaraku, dalam beberapa kesempatan Yesus selalu mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita ini. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahkan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Lihat burung di udara itu, dia tidak pernah menabur, tetapi dia diberi makan oleh Bapamu di surga. Lihat bunga bakung di ladang itu, dia tidak pernah memintal, tetapi dia didandani oleh Bapamu di surga. Yesus mengatakan kepada kita, bukankah engkau lebih berharga daripada burung itu? Bukankah engkau lebih berharga dari bunga bakung itu? Jika burung dan bunga bakung itu diperhatikan oleh Allah, bukankah kita lebih lagi diperhatikan oleh Tuhan, saudaraku? Sehingga persoalan makan minum yang selalu kita khawatirkan setiap hari, itu bukan lagi menjadi perkara yang sulit ya kita hadapi saat ini. Ketika kita mau datang dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan itu kepadanya, maka dia akan menjawab kita. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini, dalam minggu kita hari ini, mari saudaraku, dia sumber hidup kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita merendahkan diri, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, dan kita mau mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh, dan kita mau taat melakukan apapun yang disuruh Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Maka pada saat itu kuasa Tuhan akan mengalir, mujizat-mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kami bagikan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, sehingga oleh kebenaran ini kita semakin dituntun dekat kepada Tuhan, percaya dan beriman dengan benar kepada Tuhan dalam segala hal. Sehingga apapun pergumulan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati saudara dengan renungan khotbah dalam minggu kita hari ini. Mari kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan iman kita, menerima dan menghidupi firman ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan hati percaya kami kepadamu. Tolonglah setiap umat Tuhan mendengar firman-Mu, bahwa Engkau sumber hidup kami, sumber makan minum bagi kami, sumber segala sesuatu bagi kami. Walaupun terkadang ada banyak hal, perkara yang mustahil bagi kami, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan akan menjawab setiap perkara kemustahilan itu bagi kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan firman ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dalam pergumulan-pergumulan apapun Tuhan berikan mereka jalan keluar dan pertolongan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa berbagi berkat rohani bagi saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dimanapun mendengarkannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom.